pada pagi hari ini. Ya, tetap semangat ya pagi hari ini. Alhamdulillah. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sebelum memulai pelajaran, ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Ya, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Kansa Farzana Sakia hadir ya. Muhammad bin Fitri Haikal hadir. Fatma ya. Iqbal ya, alhamdulillah semuanya masuk ya. Ya. Tadi malam belajar nggak semuanya? Belajar. Masih ingat nggak materi kemarin kita belajar tentang apa? Ya, tema tentang tegakkan sholat. Materinya tentang apa? Ada yang tahu? Materinya tentang syarat wajib sholat. Ya, untuk hari ini kita masih membahas tentang tema tegakkan sholat. Ya, tema tegakkan sholat. Kemarin kita mempelajari tentang syarat wajib sholat. Setelah kita memenuhi tentang syarat wajib sholat sebagai seorang yang siap untuk melaksanakan sholat, kita sudah boleh untuk sholat. Kalau syarat wajibnya sudah terpenuhi semuanya, ya kita boleh melaksanakan sholat. Ya, di dalam sholat itu apa saja sih ketentuannya? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Ya, sholat itu bagaimana sih Bu? Urutannya bagaimana sih? Belum tahu ya? Ya, nanti kita pelajari ke dalam materi hari ini. Ya, sebelumnya di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Kelihatan ya yang belakang? Ya. Gambar apa sih ini? Mbak Kansa, gambar apa? Ya, gambar orang sedang sholat ya, apa? Ya, sholat, benar sekali. Di dalam gambar ini sholatnya sedang apa sih? Ya, sedang membaca surat Al-Fatihah. Kok tahu sih? Ya, biasanya dalam posisi tangannya di perut itu membaca surat Al-Fatihah. Iya, benar sekali. Sudah pernah sholat ya? Iya, kalian semua harus sholat 5 waktu. Hukumnya bagaimana sih? Wajib. Iya, di dalam sholat itu ada apa saja sih gerakannya itu? Ya, ada Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu tangannya bagaimana? Ya, tangannya diangkat sampai kedua telinga. Betul sekali. Dan tahu ya kalau ini gambar sholat semuanya? Sudah. Ya, di sini kita akan mempelajari rukun-rukun sholat. Di dalam rukun sholat itu ada berapa? 13 ya. Apa sih rukun-rukun sholat itu? Ya, setiap perbuatan atau perkataan yang hakikatnya membentuk sholat. Ya, rukun sholat itu setiap gerakan, perkataan atau bacaan kita dalam sholat. Di dalam sholat itu akan membentuk hakikatnya sholat. Ya, benar sekali. Ya, kita langsung saja membahas tentang rukun-rukun sholat. Rukun sholat yang pertama apa sih? Ya, berdiri tegak bagi yang mampu. Ya, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika kita masih diberi kesehatan, diberi kuat untuk melaksanakan sholat, kita
sholat dalam keadaan berdiri ya. Jika kita tidak mampu untuk berdiri, semisal kita sakit, kita sholatnya boleh dengan duduk ya. Semisal kita ada orang yang lagi sakit parah sekali, dia tidak bisa duduk, itu sholatnya boleh dengan berbaring. Jika hanya bisa berbaring, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh, itu sholatnya boleh menggunakan isyarat. Isyarat itu bagaimana sih? Ya, isyarat itu dengan kedipan mata. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu niat. Niat. Kalian sudah belajar kan tentang niat sholat 5 waktu. Ya, niat itu dimulai sebelum sholat. Ya, niat itu dilaksanakan ketika takbiratul ihram sambil Allahu Akbar, itu dalam Allah kita dalam hati sambil niat ya. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram yaitu tadi seperti tadi Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Dan bacaannya sudah hafal semua kan? Sudah ya. Yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu harus dibaca dalam sholat apapun, itu pasti membaca surat Al-Fatihah karena wajib. Jika dalam sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, berarti sholatnya tidak sah. Karena di dalam rukun-rukun sholat 13 ini termasuk rukun yang wajib dilaksanakan, seperti surat Al-Fatihah. Biasanya setelah membaca surat Al-Fatihah membaca apa kita? Ya benar, membaca surat pendek. Jadi surat pendek itu tidak wajib di dalam sholat, tetapi kalau kita baca dalam sholat itu mendapat pahalanya. Selanjutnya ruku. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita melakukan ruku. Ruku itu bagaimana sih? Ruku itu membungkukkan badan. Ya, badannya itu dibungkukkan, lalu kedua tangan ditaruh di lutut. Bacaannya gimana? Ya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, dibaca berapa kali? 3 kali. Selanjutnya iktidal. Apa sih iktidal itu? Iktidal itu gerakan sholat bangun dari ruku. Gimana biasanya? Setelah dari ruku itu sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, setelah iktidal yaitu sujud ya. Sujud dalam satu kali rakaat itu ada berapa kali? Berapa? Ya, 2 kali. Sujud lalu duduk dalam sholat atau duduk iftirashi ya. Setelah itu kita sujud kembali ya. Yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Kok tasyahud awalnya tidak ada? Iya, biasanya dalam sholat sunnah itu langsung duduk tasyahud akhir. Ada sholat yang tidak ada rukunnya tasyahud awal. Ya, duduk tasyahud akhir. Di dalam duduk tasyahud akhir itu kita diwajibkan untuk membaca tasyahud akhir. Apa bacaannya tasyahud akhir itu bagaimana? Ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Ya, itu sampai akhir, sampai bacaan sholawat itu, bacaan sholawat itu juga wajib. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sampai akhir. Yang ke-12 ya. Yang ke-12 itu rukun yang ke-12 yaitu salam. Bacaan salam
salam itu bagian terakhir sendiri dalam sholat. Ya, salam itu yang pertama kali kita menolehkan kepala ke kanan, lalu ke kiri. Ya. Yang ke-13 yaitu tertib. Dalam sholat itu kita melaksanakan rukun-rukunnya harus tertib, mulai dari awal sampai akhir. Jadi tidak boleh dalam sholat itu setelah takbiratul ihram kita langsung sujud, itu tidak boleh. Kita harus tertib sesuai urutan rukun-rukun sholat. Ya, sudah paham kan semuanya? Sudah, alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sebelum pertanyaan, Ibu mempunyai sebuah kuis. Ya, sebelumnya dibentuk dulu menjadi 5 kelompok. Ayo, kumpul 5 kelompok. Dalam satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Ya, sudah. Ya, kalau sudah, Ibu mempunyai sebuah kolom di sini, kolom ini. Nanti kalian tempeli gambar. Ini Ibu Guru mempunyai gambar-gambar kecil, gambar-gambar rukun sholat. Nanti kalian tempelkan sesuai urutannya, nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya. Nanti kelompok yang sudah selesai duluan mempresentasikan gambarnya ini di depan. Baik, sudah paham ya? Sudah ya, ini Ibu beri. Nanti kalian kerjakan bersama kelompoknya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, setiap kelompok sudah menyelesaikan ya? Ya, tadi siapa yang sudah selesai duluan? Ya, kelompok 2. Mana jawabannya? Ya, kelompok 2 berhasil menyusun gambar dan selesai terlebih dahulu daripada kelompok yang lain. Ya, kita bahas dulu ya bersama-sama. Untuk rukun yang pertama itu berdiri tegak. Benar atau salah? Benar. Selanjutnya niat. Selanjutnya takbiratul ihram. Rukun yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Rukun yang kelima ruku. Yang keenam iktidal. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan duduk iftirashi. Yang 9 duduk tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud. Yang ke-11 membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 salam. Dan yang ke-13 tertib. Ya, benar ya? Benar. Semuanya dari kelompok lain sudah benar sesuai dengan urutan seperti kelompok 2 ini. Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham ya tentang materi rukun sholat yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kalau kita sudah paham tentang materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, coba dikerjakan pada halaman berapa? 23 ya. Halaman 23 coba dikerjakan sendiri, tidak boleh nyetel temannya ya. Sudah selesai? Belum? Kalau belum, dibuat PR, dibuat belajar di rumah ya. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan? Tidak, semuanya sudah paham ya? Ya, alhamdulillah. Ya, mari kita simpulkan bersama-sama tentang materi pada pagi hari ini. Ya, di dalam rukun-rukun sholat itu ada berapa rukun? 13. Ya, coba nanti saya acak. Rukun yang ke-13 apa? Tertib ya. Masih ingat ya? Dan tadi rukun sholat ya ada 13. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama takbir berdiri bagi yang mampu. Yang kedua niat. Yang ketiga
takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, iktidal. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk iftirasi. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, salam. Yang ke-13, tertib. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya materi hari ini? Ya, kalau sudah paham semuanya, tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri dalam pembelajaran hari ini. Ya, kalau kalian sudah mengetahui tentang pembelajaran yang kemarin tentang sholat, yaitu syarat wajib sholat, rukun sholat, Ibu harap kalian di rumah tetap lebih ditingkatkan lagi tentang sholat 5 waktunya. Ya, sebelum diakhiri, Ibu berpesan kepada kalian tetap semangat belajar, patuh kepada orang tua, jaga sopan santun kepada setiap orang yang lebih tua daripada kita. Ya,